Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang tugas ujian tengah semester pengantar ilmu politik yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asa Ramadhani dengan NIM B1B1240007, kelas C, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan konsep politik. Yang pertama yaitu definisi politik menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut para ahli Aristoteles, yaitu menyatakan bahwa politik adalah seni memerintah dan mengatur kehidupan masyarakat. Menurutnya, tujuan utama politik adalah mencapai kebaikan bersama. Terus yang kedua, menurut para ahli Machiavelli, dalam pandangannya, politik adalah upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Ia menekankan realitas kekuasaan di atas moralitas dalam konteks pemerintahan. Terus yang ketiga, menurut ahli David Aston, mendefinisikan politik sebagai proses alokasi sumber daya dan nilai dalam masyarakat. Ia melihat politik sebagai sistem interaksi antara individu dan kelompok. Terus yang keempat ada Robert Dahl. Robert Dahl menjelaskan politik sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai kepentingan. Ia menekankan pentingnya partisipasi warga dalam sistem demokrasi. Terus yang kelima ada Max Weber. Ia mendefinisikan politik sebagai upaya untuk menguasai dan mempengaruhi tindakan orang lain. Weber juga membahas konsep legitimasi kekuasaan dalam politik. Terus yang kedua ada definisi politik dari berbagai pandangan. Yang pertama yaitu pada pandangan klasik, mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai normal yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kesejahteraan, kebenaran, dan kejujuran untuk mencapai tujuan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Pandangan klasik dianggap dikaburkan seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will of all atau kepentingan mayoritas. Terus yang kedua ada pandangan menurut kelembagaan. Politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak monopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun, konsep ini hanya berlaku bagi negara modern, yaitu negara yang sudah ada diferensiasi dan spesialisasi peranan. Negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden. Terus yang ketiga ada pandangan kekuasaan. Mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan atau menentang pelaksanaan jabatan. Jabatan kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan, agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan yang ditokohkan. Salah satu konsep dalam ilmu politik, konsep ideologi, legitimasi, dan konflik. Terus yang keempat ada fungsionalisme. Berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat.
Sedangkan menurut Harold Laswell, politik adalah who gets, what gets, when gets, dan how gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Terus yang terakhir yaitu pandangan konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik adalah kegiatan untuk memperjuangkan perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk tujuan mendapatkan dan mempertahankan nilai kebijakan. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif. Selanjutnya yaitu yang ketiga, unsur-unsur konsep politik. Unsur-unsur konsep politik terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama negara. Organisasi dengan kekuasaan tertinggi di wilayah tertentu, mempelajari tujuan dan hubungan negara dengan warganya. Yang kedua yaitu kekuasaan, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, menjadi inti dari aktivitas politik. Terus yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, proses yang mengikat masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Yang keempat yaitu kebijakan, kumpulan keputusan untuk mencapai tujuan bersama, seiring kali dalam konteks kebijakan publik. Yang terakhir ada alokasi. Alokasi atau pembagian yaitu distribusi nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencegah konflik. Selanjutnya yaitu hubungan dan perbedaan ilmu politik dan ilmu lainnya. Perbedaan ilmu politik dan ilmu lainnya. Pertama, ilmu politik. Yang kedua, ilmu administrasi publik. Yang ketiga, ilmu pemerintahan. Dan yang keempat, ilmu hukum. Ilmu politik mempelajari seluruh hal tentang dunia politik pada suatu negara, dari aktor politik, partai politik, lembaga yang menjadi lingkungannya, hingga isu-isu politik yang tengah berkembang. Ilmu politik juga akan mengkritisi dinamika pembuatan kebijakan aktor internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi kebijakan akan problematika dalam partai politik. Bidang keilmuan ini akan terfokus pada ranah pembuatan kebijakan, isu dan dinamika yang mewarnainya. Prospek karir bagi lulusan ilmu politik sendiri sebagai aktor maupun pejabat yang menduduki kursi politik seperti DPR, DPRD maupun anggota pengurus partai politik. Yang kedua, ilmu administrasi publik atau yang bisa dikenal sebagai ilmu administrasi negara merupakan bidang keilmuan yang lebih terfokus pada implementasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Implementasi kebijakan merupakan tahap kelanjutan bagi sebuah kebijakan setelah berhasil diformulasikan dan disahkan oleh lembaga legislatif. Implementasi kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan pengaplikasian kebijakan yang di-breakdown ke dalam program dan kegiatan yang mendukung implementasi kebijakan. Prospek karir bagi lulusan ilmu administrasi publik negara adalah ranah birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah, yang saat ini statusnya dibagi menjadi 2 klasifikasi, yakni pegawai sipil negara atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Terus yang ketiga yaitu ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan merupakan bidang keilmuan yang memiliki lingkup pembelajaran yang meliputi kedua bidang sebelumnya, yakni ilmu politik dan ilmu administrasi publik atau negara. Bidang ini mempelajari keseluruhan koridor pemerintah dari mulai proses pembuatan kebijakan, aktor, dan dinamika di dalamnya, yang mana ini merupakan lingkup dalam ilmu politik sekaligus mempelajari implementasi kebijakan yang merupakan lingkup dalam ilmu administrasi publik atau negara.
sehingga ilmu pemerintahan menjadi bidang keilmuan yang lebih luas dengan menjangkau kedua ilmu sebelumnya, yang tentunya akan menambah wawasan mahasiswa di dalamnya. Prospek karir bagi lulusan ilmu pemerintah juga cenderung luas, seiring dengan luasnya keilmuan yang dipelajarinya. Lulusan mahasiswa ilmu pemerintahan berkesempatan besar dalam menduduki jabatan dalam dunia politik maupun birokrasi, karena dasar-dasar ilmu yang telah dikaruniainya semasa kuliah. Terus selanjutnya yaitu ilmu hukum. Ilmu politik dan ilmu hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Kedua disiplin ilmu ini sama-sama mempelajari fenomena sosial. Namun dengan fokus yang berbeda, ilmu politik lebih berfokus pada kajian tentang kekuasaan pemerintah, negara, dan proses politik. Ilmu ini menganalisis bagaimana kekuasaan diperoleh, digunakan, dan dilegitimasi. Ilmu hukum lebih berfokus pada kajian tentang aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Ilmu ini menganalisis bagaimana aturan-aturan tersebut dibuat, ditafsirkan, dan diterapkan. Yang selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu hubungan ilmu politik dan sosiologi. Sosiologi dan ilmu politik memiliki hubungan yang erat, di mana sosiologi memberikan wawasan tentang struktur sosial, norma, dan nilai-nilai yang membentuk masyarakat. Yang penting untuk memahami dinamika politik, ilmu politik sebaliknya menganalisis bagaimana kebijakan dan keputusan politik mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Keduanya saling melengkapi dalam kajian fenomena sosial dan politik, termasuk dalam topik seperti sosialisasi politik, partisipasi politik, dan gerakan sosial. Yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dengan psikologi. Ilmu politik dan psikologi saling terkait dalam memahami perilaku politik. Psikologi politik menganalisis bagaimana faktor psikologi seperti keyakinan, motivasi, dan kepribadian mempengaruhi keputusan dan perilaku politik individu serta kelompok. Sebaliknya, ilmu politik menggunakan perspektif psikologis untuk menjelaskan fenomena politik, termasuk opini publik dan kepemimpinan. Keduanya berkontribusi dalam menganalisis dinamika kekuasaan, pengambilan keputusan, dan dampak sosial dari kebijakan politik. Yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan antropologi. Ilmu politik dan antropologi memiliki hubungan yang erat, terutama dalam memahami konteks sosial dan budaya, baik fenomena politik. Antropologi mempelajari kebudayaan yang mencakup norma dan adat, sedangkan ilmu politik fokus pada kekuasaan dan pemerintahan. Analisis antropologis membantu ilmuwan politik memahami perilaku partai dan dinamika kekuasaan di masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Sebaliknya, antropologi politik mengeksplorasi bagaimana budaya membentuk struktur dan praktik politik, serta dampaknya terhadap identitas kolektif. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan hukum. Politik dan hukum memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Hukum seringkali merupakan produk dari proses politik, di mana keputusan politik membentuk undang-undang. Sebaliknya, hukum juga mengatur dan membatasi tindakan politik, sehingga menciptakan kerangka kerja yang harus diikuti oleh para pengambil keputusan. Dalam konteks ini, hukum dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuannya politik, sedangkan politik memberi konteks dan arah bagi pembuatan hukum. Keduanya berinteraksi dalam membentuk sistem sosial yang lebih luas. Yang kelima yaitu hubungan ilmu politik dengan ekonomi.
Ilmu politik dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuatan politik mempengaruhi sistem ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, yang berdampak langsung pada alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kekuatan ekonomi dapat mempengaruhi kekuasaan politik, seperti dalam kasus lobi-lobi perusahaan besar yang dapat mengubah kebijakan pemerintah. Ekonomi politik sebagai cabang ilmu mempelajari interaksi ini, membantu memahami bagaimana keputusan politik dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan sebaliknya. Pemahaman yang baik tentang kedua bidang ini sangat penting bagi pengambilan kebijakan. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan komunikasi. Ilmu politik dan komunikasi memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. Ilmu komunikasi mempelajari proses interaksi dan penyampaian pesan, sedangkan ilmu politik berfokus pada pembuatan kebijakan dan pemerintahan. Keduanya berinteraksi dalam konteks komunikasi politik, di mana komunikasi digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan memahami konteks politik yang ada. Komunikasi politik juga berperan penting dalam membangun citra politik, mengelola hubungan media, dan mobilisasi massa, serta sebagai instrumen dalam mencapai tujuan politik. Selanjutnya yaitu teori politik. Yang pertama yaitu definisi teori politik. Teori politik adalah kajian yang membahas fenomena politik, termasuk tujuan, cara mencapai tujuan, dan kewajiban yang muncul dari kegiatan politik. Ini mencakup analisis sistematis tentang kekuasaan, negara, dan masyarakat. Teori politik juga dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, teori valuasional yang berfokus pada norma dan nilai, dan teori empiris yang menganalisis fakta dan hubungan sebab akibat dalam politik. Terus yang kedua yaitu macam-macam teori politik. Macam-macam teori politik. Yang pertama yaitu teori normatif. Teori normatif berfokus pada pertanyaan tentang apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat. Ini mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari sistem politik. Misalnya, teori keadilan John Rawls yang mengusulkan konsep keadilan sebagai keseimbangan, menekankan perlunya distribusi sumber daya yang adil. Teori ini berusaha memberikan panduan tentang bagaimana kebijakan publik seharusnya dirancang untuk mencapai keadilan sosial. Yang kedua yaitu teori empiris. Teori empiris berfokus pada pengamatan dan analisis data untuk memahami fenomena politik yang nyata. Pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi perilaku pemilih, kebijakan publik, dan dinamika kekuasaan. Contohnya, teori perilaku menganalisis bagaimana faktor sosial dan psikologis mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu, mengandalkan survei dan data statistik untuk menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu teori kritis. Teori kritis berupaya mengidentifikasikan dan menantang struktur kekuasaan yang ada. Pendekatan ini sering terinspirasi oleh pemikiran Marx, menyoroti isu-isu ketidakadilan dan dominasi. Teori ini mendorong analisis terhadap bagaimana ideologi, norma, dan praktik sosial dapat menciptakan ketidaksetaraan, serta mendorong perubahan sosial untuk mencapai keadilan. Terus yang keempat yaitu liberalisme. Liberalisme adalah aliran yang menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Para pemikir liberal percaya bahwa negara seharusnya melindungi kebebasan individu dan memberi ruang bagi individu untuk mengejar kepentingan mereka. Konsep demokrasi, pluralisme, dan hak-hak sipil sangat penting dalam pemikiran liberal.
yang mempromosikan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Yang kelima yaitu konservatisme, menekankan nilai-nilai, tradisi, stabilitas, dan ketertiban sosial. Konservatif berargumen bahwa perubahan sosial harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kekacauan. Mereka sering menekankan pentingnya institusi yang ada seperti keluarga dan agama dalam menjaga tatanan sosial. Pendekatan ini cenderung skeptis terhadap perubahan radikal. Yang keenam, sosialisme. Sosialisme mengedepankan keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Aliran ini menekankan peran negara dalam mengatur ekonomi untuk memastikan distribusi yang adil. Sosialisme memiliki berbagai bentuk, mulai dari sosialisme demokratis yang berusaha mencapai tujuan sosialisme yang melalui pemilu, hingga komunisme yang mengusulkan pembentukan masyarakat tanpa kelas melalui revolusi. Yang ketujuh yaitu feminisme. Teori feminisme mengeksplorasi hubungan antara gender dan kekuasaan. Aliran ini berupaya memahami bagaimana struktur sosial dan politik menciptakan ketidakadilan bagi perempuan. Feminisme menekankan pentingnya kesetaraan gender, hak reproduksi, dan partisipasi politik perempuan, serta mendorong perubahan untuk mengatasi diskriminasi. Yang ke-8 yaitu teori postkolonial. Teori postkolonial mengkaji dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap masyarakat. Pendekatan ini mempertanyakan narasi sejarah dominan dan menyoroti pengalaman serta suara yang terpinggirkan. Teori ini menganalisis bagaimana identitas dan budaya lokal terpengaruh oleh kekuasaan kolonial dan mencari cara untuk memperkuat suara lokal dalam politik global. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama yaitu definisi pendekatan. Definisi pendekatan ilmu politik adalah disiplin yang mempelajari kekuasaan, kebijakan, dan perilaku politik. Untuk memahami kompleksitas fenomena politik, berbagai pendekatan telah dikembangkan. Setiap pendekatan memberikan kerangka kerja untuk analisis dan penelitian yang berbeda, membantu menjelaskan bagaimana sistem politik berfungsi dan bagaimana kebijakan dihasilkan. Terus yang kedua yaitu macam-macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif berfokus pada pertanyaan tentang apa yang seharusnya terjadi dalam konteks politik, berlandaskan pada nilai-nilai etika dan moral. Pendekatan ini berusaha menetapkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Contohnya, tokoh penting dalam pendekatan ini adalah Plato, Aristoteles, dan John Rawls. Plato dalam karyanya menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja, menekankan pentingnya moralitas dalam pemerintahan. Aristoteles mengklasifikasikan berbagai bentuk pemerintahan berdasarkan tujuan mereka, menyoroti peran partisipasi politik dalam mencapai kebaikan bersama. Sementara itu, John Rawls dalam A Theory of Justice menawarkan prinsip keadilan yang menekankan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua individu. Pendekatan normatif seringkali memberi panduan untuk mengevaluasi kebijakan dan praktik politik, meskipun implementasinya seringkali terhadapi dengan tantangan di dunia nyata. Yang kedua, pendekatan empiris. Pendekatan empiris menekankan pentingnya pengamatan dan data dalam memahami fenomena politik. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang apa yang terjadi dalam dunia politik, menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif seperti survei dan analisis statistik membantu peneliti mengidentifikasi pola perilaku pemilih.
partisipasi politik, dan respon terhadap kebijakan. Contohnya, analisis data pemilu dapat memberikan wawasan tentang kecenderungan suara berdasarkan demografi. Di sisi lain, metode kualitatif seperti wawancara dan studi kasus memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan budaya di balik perilaku politik, memberi gambaran lebih mendalam mengenai motivasi individu dan kelompok. Pendekatan empiris sangat berguna untuk menguji hipotesis dan menghasilkan temuan yang diverifikasi yang penting dalam mengambil keputusan kebijakan. Yang ketiga yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis menganalisis fenomena politik dalam konteks waktu dan tempat. Dengan memahami perkembangan sejarah, peneliti dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika politik saat ini. Pendekatan ini melibatkan kajian dokumen, arsip, dan sumber sejarah lainnya. Pentingnya konteks sejarah terlihat jelas dalam bagaimana peristiwa masa lalu, seperti Revolusi Prancis atau Perang Dunia II, membentuk struktur politik dan hubungan internasional di era modern. Studi kasus historis membantu peneliti memahami bagaimana pengalaman sejarah membentuk kebijakan dan sikap politik saat ini. Pendekatan ini memberikan perspektif yang diperlukan untuk memahami perubahan sosial dan politik, serta membantu membangun narasi yang lebih komprehensif tentang perjalanan politik suatu negara atau wilayah. Yang keempat yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis bertujuan untuk mengembangkan dan menguji teori politik untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel politik. Teori-teori ini mencakup berbagai aspek seperti kekuasaan, perilaku pemilih, dan dinamika institusi. Salah satu fokus utama adalah teori kekuasaan yang menganalisis bagaimana kekuasaan terdistribusi dan digunakan dalam masyarakat. Max Weber memberikan wawasan tentang jenis-jenis kekuasaan dan legitimasi dalam pemerintahan. Selain itu, teori perilaku menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individual dalam konteks politik termasuk psikologi, budaya, dan lingkungan sosial. Teori institusional juga penting karena menekankan peran lembaga dalam membentuk perilaku politik. Ini termasuk analisis tentang bagaimana lembaga seperti parlemen dan sistem pemilu mempengaruhi kebijakan dan keputusan politik. Pendekatan teoritis memberikan kerangka kerja konseptual yang jelas dalam memahami fenomena politik yang kompleks. Yang kelima, pendekatan kritis. Pendekatan kritis berfokus pada analisis struktur kekuasaan atau ketidakadilan yang ada dalam sistem politik. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan teori-teori Marxis, feminis, dan postkolonial. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dan mengeksplorasi dominasi serta penindasan dalam berbagai bentuk. Teori Marxis menganalisis hubungan antara kelas sosial dan kekuasaan, serta bagaimana ekonomi mempengaruhi struktur politik. Teori feminisme di sisi lain menekankan pentingnya profesi gender dalam analisis politik, mengkritisi bagaimana norma gender dapat membentuk kebijakan dan pengalaman politik. Sementara itu, teori postkolonial memperhatikan dampak kolonialisme dalam membentuk hubungan internasional dan identitas politik di negara-negara bekas jajahan. Pendekatan kritis memberikan alat untuk mempertanyakan norma-norma yang ada dan mencari cara untuk mencapai keadilan sosial dan politik, serta menyorot suara yang sering terpinggirkan dalam diskursus politik. Baiklah, sekian tugas UTS atau ujian tengah semester pengantar ilmu politik saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.